Pernahkah kalian berdiri di kaki gunung, memandang puncaknya yang megah, dan berpikir, betapa kokoh dan abadinya gunung itu, seolah-olah ia akan selalu ada di sana. Tidak berubah selamanya. Tapi, bagaimana jika saya katakan bahwa gunung yang terlihat diam itu sebenarnya sedang bergerak? Ya, kalian tidak salah dengar. Gunung-gunung di seluruh dunia terus bergerak, meskipun dengan kecepatan yang sangat lambat, bahkan lebih lambat dari pertumbuhan kuku kita. Kalian mungkin bertanya-tanya, bagaimana mungkin sesuatu yang begitu besar dan berat bisa bergerak? Jawabannya terletak jauh di bawah kaki kita, di dalam perut bumi. Planet kita ini bukanlah bola batu yang padat dan diam. Permukaan bumi yang kita sebut kerak bumi sebenarnya terpecah menjadi beberapa lempengan raksasa yang disebut lempeng tektonik. Lempeng-lempeng ini terus-menerus mengapung dan bergerak di atas lapisan mantel bumi yang panas dan cair seperti rakit di atas lautan. Nah, pergerakan lempeng inilah yang menjadi dalang utama di balik pergerakan gunung. Ada beberapa cara bagaimana proses ini terjadi. Pertama adalah ketika dua lempeng tektonik saling bertabrakan. Bayangkan dua mobil yang bertabrakan dari depan. Apa yang terjadi? Bagian depannya akan hancur dan terangkat ke atas. Hal serupa terjadi pada lempeng bumi. Ketika dua lempeng benua saling mendorong, tekanan yang luar biasa besar akan membuat kerak bumi melipat, retak, dan terangkat ke atas, membentuk barisan pegunungan raksasa. Pegunungan Himalaya, tempat puncak tertinggi di dunia, Gunung Everest berada, adalah contoh paling terkenal dari proses ini. Pegunungan ini terbentuk dari tabrakan antara lempeng India dan lempeng Eurasia, dan sampai hari ini, proses itu masih terus berlanjut. Itulah mengapa Gunung Everest terus bertambah tinggi, sekitar 0,5 sentimeter setiap tahunnya. Cara kedua adalah melalui proses subduksi. Ini terjadi ketika lempeng samudra yang lebih padat menabrak lempeng benua yang lebih ringan. Lempeng samudra akan menyelip ke bawah lempeng benua. Proses penyelipan ini tidak mulus. Gesekannya menyebabkan panas yang luar biasa, melelehkan batuan menjadi magma. Magma yang lebih ringan dari batuan di sekitarnya ini kemudian naik ke permukaan melalui ritekan-ritekan kerak bumi dan meletus sebagai gunung berapi. Rangkaian gunung berapi di sepanjang cincin api Pasifik, termasuk gunung-gunung berapi di Indonesia, adalah hasil dari proses subduksi ini. Jadi, setiap kali gunung berapi aktif, itu adalah bukti nyata bahwa lempeng di bawahnya sedang bergerak. Selain pergerakan vertikal ke atas, gunung juga bisa bergerak secara horizontal. Ketika lempeng tektonik bergeser, seluruh daratan yang ada di atasnya, termasuk gunung-gunung, ikut terbawa. Tentu saja, pergerakannya sangat lambat. Hanya beberapa sentimeter per tahun. Kita tidak akan pernah bisa merasakannya dalam seumur hidup kita. Namun, dalam skala waktu geologis jutaan tahun, pergerakan ini bisa memindahkan benua dan gunung ribuan kilometer dari posisi aslinya. Jadi, meskipun mata kita melihat gunung sebagai simbol keabadian yang diam, pada kenyataannya, mereka adalah entitas yang sangat dinamis. Mereka lahir dari kekuatan dahsyat di dalam bumi, tumbuh, bergerak, dan bahkan suatu saat nanti akan terkikis oleh angin dan hujan. Gunung adalah saksi bisu dari tarian lambat lempeng tektonik yang telah membentuk wajah planet kita selama miliaran tahun. Lain kali saat kalian melihat gunung, ingatlah bahwa kalian sedang menyaksikan sebuah proses geologis yang luar biasa dan sedang berlangsung. Sebuah gerakan lambat yang memiliki kekuatan untuk mengangkat daratan hingga menembus awan. Ini adalah pengingat yang menakjubkan betapa hidup dan dinamisnya planet yang kita tinggali ini. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video menarik lainnya dari kami. Sampai jumpa. Sampai jumpa.